Wakil Ketua 1 Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Nurmandi dalam program Dialektika TVMO pada Sabtu lalu mengatakan bahwa pemberian gelar doktor abal-abal bisa berdampak pada dunia pendidikan terutama di universitas. Ahmad Nurmandi juga berharap peraturan Menteri Kemendikbudristek nomor 38 tahun 2021 segera dihapus. Jadi awalnya Profesor Abal-Abal ini dari regulasi ya, Permendikbudristek Dikti nomor 38 2001 yang dikeluarkan oleh Menteri Nadiem Makarim. Nah, saya tidak tahu awal sebab asbabun nuzulnya permen ini gitu kan. Tetapi yang jelas pasti ada dorongan-dorongan politik di belakangnya sehingga Permendikbudristek Dikti nomor 38 2001 ini dikeluarkan. Tidak banyak pasalnya, hanya 16 pasal. Jadi yang dimaksud sejak Permendikbudristek Dikti dikeluarkan itu, maka perguruan tinggi yang unggul atau terorganisasi A itu bisa memberikan jabatan fungsional kepada seseorang non akademik, ya, non akademik, gelar guru besar, ya, jabatan guru besar dengan kompetensi yang luar biasa. Jadi dalam pasal 3 itu memiliki kualifikasi paling rendah doktor, memiliki kompetensi luar biasa, memiliki pengalaman relevan, prestasi luar biasa, berusia paling tinggi 67 tahun. Dalam pasal 3 ya. Nah, selanjutnya dalam pasal 4 pengangkatan profesor kehormatan itu ada pertimbangan senat dan seterusnya, ada tim ahli dan seterusnya. Nah, yang menjadi masalah ya, apakah seseorang yang diberikan gelar atau jabatan profesor kehormatan itu mempunyai gelar doktor apa tidak? Kalau dalam pasal 3 itu kan jelas harus memiliki gelar doktor. Jadi telah menyelesaikan doktoral dia. Nah, kita lihat saja di dalam pemberian profesor kehormatan di berbagai perguruan tinggi negeri ataupun swasta yang ada sekarang. Ya. Mungkin ada juga yang bukan doktor tapi diberikan gelar profesor kehormatan. Nah, itu jadi asalnya dari situ. Yang kedua, masyarakat kita ini kan gila gelar. Gila gelar itu. Ya, gila gelar. Jadi pakai gelar tuh senang sekali, bahkan ditempel di batu nisannya kalau udah meninggal. Mungkin malaikat juga menghitung perkiraan dia ya, menghitung gelar itu supaya masuk surga, mungkin gitu. Nah, saya juga heran penyakit gila gelar ini sebagaimana yang disampaikan oleh Muchtar Lubis ya. Kita baca Muchtar Lubis ya. Penyakit budaya Indonesia ini sampai sekarang masih ada. Jadi walaupun orang itu sudah sangat kaya luar biasa, tapi kalau tidak ada gelar, kayaknya dia tuh tidurnya tidak nyenyak gitu. Nah, yang ketiga dampaknya itu pada dunia pendidikan. Jadi kami ini yang menempuh pendidikan tinggi jadi dosen 30 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang sudah meninggal, nggak jadi profesor. Ya kan? Sudah mintip-mintip, mau profesor, tahu-tahu meninggal. Ada yang sudah mau usulan profesor, pensiun, gitu. Nah, kita kan menempuh menjadi guru besar itu kan tidak gampang. Gitu. Harus doktor dulu,
Ya, harus KKNI level 9, harus menghasilkan jurnal internasional berputasi, harus membimbing mahasiswa doktor, harus memperoleh hibah, harus mengajar Tridharma. Jadi nggak gampang gitu kan. Tapi itulah faktanya di Indonesia itu. Dan bahkan ada lembaga yang sebenarnya tidak perlu profesor, tapi minta diberikan gelar profesor. Profesor. Misalnya, saya nggak sebut lembaganya, nanti Hmm. jadi rame. Ada profesor peneliti, Hmm. ya nggak? Sebenarnya nggak perlu toh. Orang kan akan melihat karyanya, tidak lihat gelar. Hmm. Tapi itulah fakta negara kita, ya seperti itu, budaya kita masih seperti itu. Nah, harapan kami di kampus Muhammadiyah dan sudah disampaikan Pak Ketua Umum, ya permen itu dicabut aja, Ya. permen 38 itu. Permendikbud Ristek 38 2001 dicabut aja. Nah, kalau sekarang cabut nggak mungkin toh, menterinya mau diganti, mungkin menteri baru mencabut permen itu gitu. Hmm. Jadi tidak jadi heboh seperti sekarang ini. Nah, sekarang juga kemarin Kementerian Dikbud Ristek itu sedang memproses, ada 4.000 calon profesor gitu. Mereka juga ketakutan itu Hmm. karena di Proses itu juga. diawasi oleh Nah, publik, kayak gitu. termasuk asesornya diawasi dan seterusnya. Nah, jadi Pak Direktur SDM Sumber Daya itu Pak Lukman itu ya hati-hati sekali. Ya bagus ya. Jadi Pak Lukman ingin membersihkan ya dalam kategori proses abal-abal itu.